sekalian. Yang pertama kepada seluruh kelompok masyarakat, baik itu Pak Umpan, Pak Tarman, Pak Aspi dan kawan-kawan, Pak Dela dan kawan-kawan, Pak Jamil Anwar, begitu juga dengan seluruh kepentingan para pihak yang ada di Batahan. Yang pertama, kami di Kecamatan Batahan menginginkan sebenarnya kita tidak kembali ataupun mengulang cerita sejarah lagi, baik itu tentang yang disampaikan Pak Umpan, membahas sagu kembali, kronologis kembali, begitu juga dengan yang lain. Kami hanya ingin tidak ada pertikaian dan perselisihan di Batahan, karena masing-masing kelompok menganggap masing-masing dirinya adalah yang paling benar. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, di tengah-tengah pun Allahu Akbar. Jadi yang mana mau kami bela? Itu yang pertama. Yang kedua, kami berkeinginan masyarakat kami atau para pihak ini tidak ada bermasalah di hukum, baik itu Pak Tarman, baik itu Pak Umpan ataupun bapak-bapak yang lainnya, karena saling lapor. Hari ini kelompok panen, kelompok lain melaporkan ke aparat hukum. Tidak hanya cukup di tingkat polsek, masuk ke Polres, masuk ke Polda. Maka kalau seandainya kita sudah sepakat masing-masing pihak, kami tetap berupaya masing-masing pihak ini selesailah permasalahan bapak-bapak sekalian dihukum. Apakah itu dengan mencabut laporan ataupun berdamai, harapan kami seperti itu. Tidak ada lagi membahas ini sudah terima berapa, ini sudah diganti rugi berapa, ini sudah dijual berapa. Karena permasalahan masyarakat Batahan yang saya ketahui, kita terlalu cepat untuk seketik punya harta jual. Kita tidak memikirkan masa depan. Masyarakat Batahan rata-rata seperti itu, Ibu Bapak. Kalau dapat aliko kobo, hari ika pun dijual. Maksudnya adalah sedikit-sedikit jual. Nah, inilah model dari Batahan. Sudah dijual, orang lain sudah sejahtera, kita pegang. Itu model masyarakat Batahan. Itu yang kami sampaikan. Maka oleh karena itu, kalau sudah didudukkan oleh dua grup di sini, harapan kami tentang kronologis, tentang sejarah, tentang di luar yang kita bahas, khususnya di lahan 165 ini, ya kita tahan dulu. Maka yang kita bahas ini tentang sisa lahan tersebut mau diapakan. Nah, maka kita sepakat dari Batahan sampai ke sini kita dukung BUMD. Nah, harapan kami jelaskan kepada Ibu Wagub, penjelasan tentang BUMD ini tidak begitu menakutkan bagi masyarakat Batahan. Seolah-olah nanti Pemkab akan turun mendatangkan pekerja dari Medan, dari Sidipuan atau dari Penyambungan. Tetap kita kelola di Batahan sendiri. Dan tetap tidak melupakan hak ataupun pengorbanan dari masing-masing kelompok. Tapi pengorbanan ataupun hak masing-masing kelompok ini kami jelaskan. Seperti NU, lahannya katanya 30 tambah 20. Otomatis di data kami nanti tetap akan kami teliti bersama Pemkab. Lahan ini yang 50 hektar ini sudah dijual atau belum? Kalau sudah dijual oleh orang per orang, maka itu nanti Pemkab lah yang memberikan kompensasi saja, tidak menuntut jumlah yang NU miliki. Nah, begitu juga dengan kelompok-kelompok lain. Apakah sudah menjual mengganti rugi atau belum? Maka itu nanti menjadi pertimbangan oleh Ibu Wagub dan Pak Bupati. Maka saya rasa baik kelompok muda, kita sama-sama berharap kalau mengkaji sertifikat nama siapa, warga mana, mungkin sudah sama-sama dijawab. Kita dengarkan jawaban Ibu Wagub. Sertifikat ini sudah digugat ke Petun. Maka pengertian antara pemerintah dengan masyarakat itu kami jelaskan. Kalau sudah diputuskan pengadilan, itu haknya kembali ke negara. Dalam hal ini ya pemerintah setempat. Tetapi berbeda dengan pengertian bapak-bapak sekalian kelompok yang ada di Batahan. Bapak merasa itu hak suratnya yang dicabut, tanahnya masih milik bapak-bapak sekalian. Nah, itu nanti mohon sama-sama kita pahami. Dan kalau tidak puas penjelasan dari pertemuan ini, nanti akan
kita tambah dari keterangan-keterangan penasihat hukum. Maka oleh karena itu, yang terakhir, karena Ibu Wabub sudah menyampaikan beberapa keputusan sementara hasil rapat ini, bahwa rencana Pemkab itu akan dijadikan rencana BPMD, maka tetap pengelolaan dari besok sampai selanjutnya silakan kelompok Pak Tarman, tapi tidak dengan semena-mena, dan hitungan dengan Pemkab selama Bapak kelola ini tetap akan dicatat oleh Pemkab bagaimana cara solusi penyelesaiannya. Begitu juga dengan kelompok atau dari perusahaan PT Sanggung. Dan bagi kelompok-kelompok lain, bukan berarti kami sebelah dengan Pak Tarman, itu tidak. Dan kami pada kesempatan ini menyampaikan, tolong jangan ada aksi ke lapangan, baik itu menguasai, memanen, ataupun yang dapat mengganggu Kaptipmas. Dan percayakan kepada pemimpin kita, kepala daerah kita, untuk secepat mungkin mencarikan solusi penyelesaiannya. Begitu juga dengan Kades dan Lurah. Monitor masyarakat kita di desa dan kelurahan masing-masing, tidak ada tindakan aksi yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan bapak-bapak sekalian juga tetap akan kami undang, baik pertemuan di kecamatan maupun pertemuan di kabupaten. Dan melalui keputusan Ibu Wakil Bupati tadi, camat dipercayakan untuk membentuk tim ini. Maka jangan salah paham, jangan nanti bersiasat juga dengan camat, timnya dari kami saja, timnya dari kelompok kami saja. Itu nanti secara terbuka nanti akan saya laporkan secara terus-menerus kepada Pemkab melalui Pak Asisten ataupun langsung ke Ibu Wabub. Itu tambahan dari kami, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.